Halo, jumpa lagi sahabat Ruang Prestasi SD Pemuda Bangsa. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu siswa di SD Pemuda Bangsa yang berprestasi di bidang literasi. Mau tahu siapa dan apa prestasinya? Yuk kita kenalan. Halo Nadine. Halo, Apa kabar? baik. Baik, sekarang aktivitasnya apa? Aktivitasnya sih akhir-akhir ini ada banyak sih main bulu tangkis sama itu juga nyiapin dongeng buat nanti 17-an ada lomba dongeng juga Oh, nyiapin. gitu ya. Ya dua itu sih yang paling akhir-akhirnya sering aku lakuin. Oke, tadi mendongeng kemudian 17-an. Emang Nadine punya hobi apa? Hobinya sih ada tiga ya, ada Apa aja? main bulu tangkis, ada baca-baca komik gitu atau novel. Nah, itu ada mendongeng juga tuh yang paling terutama dongeng tuh yang paling aku suka. Oke, tadi ada dongeng, ada bulu tangkis, sama Baca komik atau baca novel. komik atau novel. Gimana awal mula ketertarikan sama komik apa tuh? Jadi waktu itu aku kan agak pemalu gitu ya anak, jadi kayak nggak terlalu suka sama yang nggak terlalu suka main di luar atau gimana gitu. Jadi aku kayak waduh keren banget ya ini ada anak-anak yang udah masih kecil udah bisa nyiptain karya, udah bisa dikenal orang banyak. Terus produknya bisa dibeli, bisa dinikmati. Kayak aku kayak ngerasa aku juga pengen, jadi kayak terinspirasi kayak aku pengen juga jadi mereka gitu. Oh, akhirnya mulai baca-baca komik. Komik, Ya, mungkin berarti someday nanti bisa menghasilkan karya dan menginspirasi banyak orang gitu ya. Iya. Oke, dan itu akhirnya Nadine juga suka mendongeng ya. Iya. Gimana tuh awal mulanya suka mendongeng juga? Jadi awal mulanya tuh dari kelas 4. Kelas 4 itu tuh aku males banget kan ada disuruh ibu kayak disuruh lomba dongeng nih, kamu kan suka dongeng gitu. Lalu kan baca komik jadi kayak ini. Habis itu bilang enggak aku takut kalah. Kalau mama ngapain takut, coba dulu aja gitu. Aku udah tuh kan aku latihan. Nah pas awal seleksi tuh aku udah kayak jelek. Aku udah pesimis banget soalnya lawan-lawan itu kayak keren-keren banget gitu. Saat apa itu ada lomba apa? Aku kayaknya tuh lomba apa ya buat seleksi masuk ke kota gitu, di seleksi di sekolah dulu. Ini habis itu baru tuh ada di panggung situ. Oh, di panggung di sekolah ya waktu itu ya kita pernah adakan festival lomba mendongeng ya, soal budaya, terus Nadine pernah ikut gitu ya. Oke. Nah, dari hobi-hobi itu kira-kira apa peran orang tua ada nggak tadi untuk hobi-hobi tersebut? Ada banget. Ada banget Kayak ya. tadi ibu yang bilang coba aja dulu nggak apa-apa kalah kan udah coba juga yang penting udah coba yang terbaik. Terus ayah juga udah kayak nyiapin ini kamu mau butuh apa biar ayah beliin. Tuh kostum atau apa gitu. Iya. Sama ya mungkin saudara-saudara yang ngedukung kayak ya ayo ikutin aja nggak apa-apa, terusin aja itu bakat kamu biar mungkin berprestasi bisa masuk kena beasiswa atau apa gitu. Jadinya ya sampai sekarang gitu masih suka. Nah, sekarang orang tua masih support ya? Masih. Wah, berarti keren dong ya. Papa tadi bantu apa yang ya nyiapin, apa yang Nadine perlu, nanti Papa bantuin gitu ya, Bapak siapin. Mama tadi bantu suruh biar lebih nyoba ya. Nyoba aja, silakan ikut lombanya gitu ya. iya. Oke, berarti seberapa penting sih orang tua bagi keberhasilan belajar Nadine menurut Nadine? Waduh itu penting banget, mungkin kalau nggak ada mama atau papa gitu mungkin aku nggak bakal sampai di titik sekarang, sampai di titik yang membuat aku bangga gitu. Terus juga mungkin aku nggak bakal seaktif ini soalnya mungkin kan orang tua yang bikin kita tumbuh gitu dari kecil sampai sekarang, kan orang tua yang ngedidik, orang tua yang ngebiayain. Jadi aku terima kasih banget sama orang tua aku. Ya, tanpa mereka aku bukan apa-apa sih sekarang. Oke, artinya penting banget ya buat Nadine apa peran orang tua terhadap keberhasilan Nadine gitu ya. Nah, terus tadi dari hobi itu apa
apakah itu berjalan dengan rutin? Misalnya Nadine punya kebiasaan membaca dongeng tiap minggu, atau mungkin tadi latihan olahraga bulu tangkis tiap minggu, atau gimana tuh kegiatannya? Jadi setiap Senin sama Jumat itu aku ada les band badminton. Habis itu malamnya ini setelah tiap hari aku selalu kayak ngomong di kaca gitu, menjiwai kayak aku mau belajar ngomong, soalnya ya biar lebih menjiwai aja gitu. Habis itu komik aku sering minta ke Gramedia buat beli komik, atau kadang baca-baca komik di kelas. Minta ke orang tua untuk ke Gramedia gitu ya? Iya. Ini bukan endorse ya? Bukan. Tapi memang Nadine suka berkunjung ke Gramedia. Iya. Untuk apa? Nyari inspirasi kah? Iya, nyari buku-buku, kadang tuh beli bukunya, komiknya Kak Aira gitu. Oh, Kak Aira ya. Ya, itu ada di ruang prestasi sebelumnya ya, Kak Aira ya, ada di Gramedia. Iya. Oke. Jadi Nadine punya kebiasaan seperti itu ya. Itu udah berapa lama kebiasaan itu berlangsung? Dari 2023 sih, dari pas awal-awal aku udah tahu kayak waduh bakat aku dongeng nih, aku harus pertahanin bakat ini, aku nggak boleh sampai hilang nih bakat ini. Jadi aku kayak beli banyak-banyak buku dongeng, terus belajar menjahit, terus lihat juga orang-orang yang udah berhasil menangin banyak kompetisi lomba dongeng gitu-gitu. Jadi belajar terus, jangan sampai hilang bakat ini. Oke, berarti tadi tahu bahwa mendongeng itu bakat Nadine, gimana taunya? Mungkin karena lomba itu kan udah sering juga, udah dipanggil juga sama Pak Didin buat ke lomba-lomba yang lain. Nah udah kayak ini kok lama-lama aku kayak terbiasa ya sama dongeng ini gitu. Terbiasa dongeng ya, terus aku kan mikir-mikir gitu kan, aku juga nanya ke mama papa, papa ini gimana ya, apa ini bakatku atau gimana? Terus kata mama papa, mungkin ini emang bakat kamu, jadi pertahanin. Jadi udah kayak ini bakat aku harus pertahanin gitu. Ya udah, jadi aku mulai pertahanin bakat aku. Terus lihat juga di searching di Google atau media sosial, gimana sih cara buat tetap mertahanin bakat yang sesuai sama jati diri kita gitu. Oke. Nice ya, artinya Nadine tahu dan berproses terus ya, mau belajar ya supaya bakatnya ini nggak hilang gitu ya, dan bisa malah bertumbuh gitu ya. Oke. Nah, dari bakat itu apa yang sudah Nadine peroleh ya? Tadi kan Nadine pernah ikut lomba, mungkin biar teman-temannya tahu apa aja lomba yang udah pernah diikuti Nadine dan hasilnya bagaimana? Jadi yang paling pertama itu aku udah lomba di sini di sekolah ya? Juara 1. Nah dipanggil tuh buat katanya bagus dongengnya, terus ikut lomba lagi. Itu lomba bahasa Sunda. Di situ udah pressure kayak waduh bahasa Sunda nih nggak bisa. Jadinya yaudah aku coba, terus kayak aku hafalin tuh sampai subjek-subjeknya, aku beli juga tuh boleh dibeli sih, terus tadi di Google kayak subjek bahasa Sunda atau gimana gitu. Habis itu aku pas lomba di sini juga nih, ini tuan rumah di sini. Festival Tunas Bahasa Ibu ya. Oke. Aku bahasa Sunda itu menang juara 1, dapat 700.000. Abis itu masuk ke tingkat kota bahasa Sunda juga. Tingkat kota aku juara 2, dapat sekitar 400 sampai 500.000 lah. Wow, udah bisa nabung dong Nadine-nya. Iya. Habis itu juara 2 udah selesai kan. Habis itu dipanggil lagi itu bahasa Indonesia lagi. Ya, habis itu sistem sarung, habis itu menang lagi juara 1, dapat sekitar 500.000 sampai 600. Habis itu juara 2 lagi, habis itu dapat mungkin lebih 600.000 sampai 700.000. Habis itu dipanggil lagi Sunda lagi. Langsung itu juara 2 dapat 500.000. Habis itu tingkat kota dapat juara 3 dapat 300.000. Habis itu Indonesia lagi itu yang kota itu baru di kota.
Aku Ya. udah juara satu, dapat sekitar 500 ya, 900 gitu. 500 ya. Iya, Udah banyak dong. iya. Sama yang terakhir ini tuh bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga. Itu apa namanya, di tingkat kota itu aku nggak juara sih, tapi dapat piala kecil gitu, piala harapan di Oke. rumah. Itu yang terakhir, paling terakhir ini bahasa Sunda. Aku belum bisa juara, tapi dapat uang juga buat apa namanya, lomba yang kemarin-kemarin gitu. Oh, ya artinya dari lomba-lomba yang sebelumnya itu udah banyak ya prestasi tadi, juara 1, juara 2, Belum juara. dan bahkan belum juara. Nah, itu kira-kira apa yang Nadine rasakan gitu ya ketika menang, terus juga nggak menang? Coba bisa berbagi nggak? Ya pas menang sih pasti bangga banget, kayak aduh aku udah berhasil, kayak orang-orang yang aku inspirasiin, aku udah berhasil ngebanggain semua orang, aku udah bisa ngewakilin sekolah biar bisa menang gitu. Terus ya pas yang belum menang tuh kayak nggak apa-apa, ini aku juga masih mencoba, aku belum sempurna sepenuhnya, mungkin aku bisa coba lagi Di lain kesempatan ya, ya. lain kesempatan bisa coba lagi. Oke. Terus kira-kira support mama papa gimana waktu Nadine kalah misalnya? Kalau menang kan pasti udah pasti happy ya. Mungkin dijajanin kah atau malah jalan-jalan dan exciting dan senang pasti kalau saat menang ya. Nah, tapi bagaimana peran orang tua ketika Nadine kalah nih kira-kira? Ya pas menang sih bapak nggak marah, cuman kayak ngasih nggak apa-apa, kamu udah coba yang terbaik Pas gitu. kalah ya. Ya terbaik, kamu udah coba yang semaksimal mungkin, nggak apa-apa, kamu masih belum menang, kamu bisa cari yang lain. Terus ya mungkin kita dibikin happy, kita jalan-jalan sebentar atau dikasih motivasi dikit gitu. Oke. Terus setelah tadi kalah, apakah Nadine kira-kira nyerah atau nggak mau ikut lomba lagi atau gimana? Enggak, justru aku malah lebih senang, kayak aduh aku cari lomba nih, aku nggak bisa kalah, aku nggak bisa gini terus, aku nggak bisa kalah terus, aku harus cari lomba lagi biar aku bisa berkarya terus. Ya cari-cari terus sampai ada kan diajak Pak Thomas tuh yang di Margo itu. Oh ya. Itu aku bisa kalah itu, kayak aduh ini penting banget, aku harus ini. Jadi aku langsung cari-cari dongeng tuh di YouTube atau di Google, itu dongeng apa sih yang bisa nginspirasi di itu, apalagi itu di mall kan, kayak aduh nih orang-orang lagi nih nonton ya, bukan di mall gitu Ya, kan. orang lah emang daun yang nonton. Di mall itu kayak aduh ini di mall lagi. Di mall ya, lebih rame gitu ya. Cari ide deh, kata mama udah ikutlah, bagus nih gitu, interaksi juga, jadi ikut. Dan ya lumayan seru juga sih, jadinya ketemu orang-orang penting gitu, Oke. anak-anak yang berbakat juga di situ banyak Iya, gitu. banyak ya. Iya, waktu itu ya ada beberapa perform juga dari teman-teman seusia Nadine ya, dari sekolah lain juga ya. Oke, dan itu akhirnya menambah pengalaman Nadine gitu ya. Iya. Oke, nah tadi kan udah banyak pengalaman Nadine nih. Kira-kira Nadine pernah nggak ya ngerasa mungkin capek, udah merasa mungkin lelah juga untuk ikut lomba, untuk terus belajar? Pernah nggak ngerasa gitu? Oh, itu pernah sih, itu pernah pas aku kalah itu kalah, aku merasa kayak kalau aku kan kalau ngomong agak gagap gitu ya, kayak agak terbalak-balik gitu, belibet gitu ngomongnya, jadi ya Iya. jadi kayak aduh gimana ya ini aku kalau aku lanjutin tapi cara ngomong aku masih kayak gini, aku bakal kalah ke depannya. Jadi aku setiap hari coba ngomong terus, jadi aku dipanggil tuh kayak agak cerewet gitu. Jadi ya itu bisa ngebantu dikit, tapi agak masih belibet sekarang. Jadi ya mungkin aku masih coba ingin ya memperbaiki lah cara ngomong aku. Jadi kayak aku tuh aduh lelah banget gini-gini terus, ngomongnya gini-gini terus, nanti kalau gitu kalah gitu. Nah jadi aku kayak aku harus cari nih gimana cara biar nggak ngomong kayak gini. Oh, tapi itu kan artinya menerima kekurangan diri ya. Iya. Menerima kekurangan tapi
Coba berusaha memperbaiki, untuk iya. memperbaiki gitu ya. Oke, nah luar biasa tadi pengalaman dari Nadine ya teman-teman semua, bahwa dari tingkat kota, kecamatan, menang, kalah, dan mungkin pernah merasa capek juga. Nah terakhir nih Nadine, kira-kira bisa kasih tips apa buat teman-teman supaya juga bisa berprestasi, terutama buat teman-teman yang adik-adik kelas ya, ataupun masih kelas 3, 4, 5, supaya nanti bisa bersaing di lomba-lomba pendidikan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di tahun ini ya, yang lomba yang akan datang. Gimana Nadine, bisa kasih tips? Jadi tipsnya itu tuh yang penting tuh berani aja, berani coba, berani lawan rasa takut tuh yang paling penting, dan juga yang paling penting tuh doa harapan orang tua. Itu yang paling penting, dan jangan lupa berusaha walaupun kalah terus gak apa-apa. Asalkan udah mencoba yang terbaik, udah coba yang semaksimal mungkin, dan mungkin aja kalian tuh cari bakatnya, terus cari semua bakat kalian, tanya bakatnya apa. Kalau itu bakatnya langsung cari lomba, nggak perlu kayak aduh gimana nih, langsung cari lomba, nggak perlu nunggu orang nawarin. Cari lomba seni itu udah ngaruh banget sama bakat. Jadi ya yang penting tuh coba berani, coba jangan takut kalah, lawan rasa takut. Itu takut itu cuma penghalang. Tembok kalian tuh bisa ngelawan rasa itu dengan berani kalian. Bakat kalian lebih besar daripada rasa takut kalian. Jadi lawan terus. Percaya kalau kalian tuh hebat, percaya kalau kalian bisa bertahan. Mungkin kalian juga bisa menang di lomba-lomba yang lain. Kalau belum menang, gak apa-apa. Yang asal kalian udah berusaha, itu bakat kalian. Tekuni bakat kalian, jangan sampai hilang. Oke, tepuk tangan untuk Nadine ya. Jadi itu tadi berbagi cerita pengalaman Nadine dari mulai hobi, kemudian pengalaman lomba, kemudian pengalaman menang kalah, dan bahkan ada tips dari Nadine bagi teman-teman yang akan mengikuti lomba. Silakan temukan bakatnya gitu ya, temukan bakat, kemudian berani untuk menguji bakatnya di kegiatan lomba-lomba. Baik, demikianlah edisi Ruang Prestasi kali ini bersama Nadine. Kita ketemu di ruang prestasi berikutnya dengan siswa-siswa berprestasi yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.